Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai SAP2, yaitu mesin komputer dengan arsitektur SAP2, mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer dengan dosen pengampu Fauzi Erwis Eskom Mkom. Yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yaitu Rani Lubis dan Anjeli. Sejarah SAP2. SAP2 adalah pengembangan dari arsitektur SAP1 yang dibuat sebagai alat bantu pembelajaran mikroprosesor dan komputer dasar. Dikembangkan pada era 70-an oleh Albert Paul Malvino dalam bukunya yang membahas pengenalan tentang mikroprosesor. SAP2 dirancang untuk membantu mahasiswa memahami cara kerja dasar dari komputer, seperti cara prosesor membaca, menyimpan, dan mengeksekusi instruksi. Rangkaian SAP2. Yang pertama, hexadecimal keyboard. Untuk memasukkan instruksi dan data heksadesimal, dihubungkan dengan input port 1, mengirimkan sinyal ready sebagai bit 0 pada port 2. Bit ready ini mengindikasikan data pada port 1 sudah valid. Yang kedua yaitu input port 1, menerima masukan dari heksadesimal keyboard encoder. Yang ketiga, input port 2, menerima sinyal serial in dari input port 1 untuk mengirimkan data ke periferal. Rangkaiannya bisa dilihat di PPT. Yang keempat yaitu program counter atau PC. Menunjukkan alamat instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Memilih 16 bit atau 2 bit, yaitu 000H sampai FFFH. Yang kelima, MAR atau Memory Address Register. Berfungsi untuk menyimpan alamat memori dari instruksi dan data. Menerima dari PC sebanyak 2 bit. Yang keenam, memori. Memiliki ukuran 64.000 kali 8 bit yang terbagi menjadi dua bagian yaitu ROM dan RAM. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nindi. Pada Nindi dipersilahkan. 7. MDR atau Memory Data Register yang berfungsi menyimpan data sementara dari memori atau RAM. 8. Instruction Register, register tempat penyimpanan instruction set atau decode yang berisi 8 bit. 9. Ada control unit yang berfungsi penghasil word kendali. Yang ke-10 ada akumulator yang berfungsi sebagai penyangga data operan atau hasil aritmatika atau logik. 11. ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu unit pemroses aritmatika. Yang ke-12 ada flex, yaitu register yang mengikuti hasil proses aritmatika atau logika pada ALU, yang berukuran 2 bit menyimpan status S atau sign dan Z atau zero. 13. TMP register, B register, and C register, yang berfungsi penyimpanan data operan kedua untuk operasi aritmatika atau logik. Yang ke-14 ada output port 3, penyimpanan data akumulator yang akan ditampilkan di hexadecimal display. 15 ada hexadecimal display yang berfungsi menampilkan isi akumulator dari output port 3. Yang ke-16 ada output port 4. Pin ke-7 atau bit 7 dapat digunakan sebagai acknowledge atau ACK sinyal ke hexadecimal encoder. Sinyal atau bit ACK dan bit ready ini bagian dari konsep handshaking, penyimpanan data akumulator yang akan ditampilkan secara serial dari pin atau bit 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Pada Rani Baik, saya dipersilakan. akan
Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi SAP2. Yang pertama, instruksi dasar seperti operasi aritmetika, penjumlahan, dan pengurangan. Operasi logika, AND, OR, dan beberapa operasi kontrol data seperti memindahkan data dari register ke register lain. Dengan fungsi ini, SAP2 membantu memperkenalkan cara kerja dasar dari ALU, Arithmetical Logics Unit, dan Control Unit. Yang kedua, fungsinya adalah SAP2 berperan dalam mengatur aliran data, memulai sistem bus untuk menghubungkan memori, register, dan unit pemrosesan. Menggunakan kontrol unit, SAP2 mampu mengarahkan data dari satu komponen ke komponen lain, memastikan setiap instruksi dijalankan dengan urutan yang benar. Yang ketiga, yaitu mengakses dan menyimpan instruksi serta data di memori. Selanjutnya itu yang keempat adalah menjalankan siklus instruksi fetch, decode, ex, Execute. 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 Yang pertama itu mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, decode. Itu mengurangi instruksi untuk memahami perintah yang diberikan. Yang ketiga itu melakukan perintah yang telah diuraikan. Yang kelima, fungsi dari SAP2 yaitu sebagai alat pembelajaran bagi mahasiswa atau pemula yang ingin memahami arsitektur komputer. Di sini ada kelebihan dan kekurangan SAP2. Kelebihannya yaitu yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. SAP2 dirancang dengan kompleksitas yang rendah, membuatnya cocok untuk pemula yang belajar arsitektur komputer. Yang kedua, yaitu alat pembelajaran yang efektif. Maksudnya, konsepnya memungkinkan mahasiswa memahami cara kerja dasar dari sistem komputer dengan lebih mudah. Yang ketiga, yaitu memiliki fitur lebih dari SAP1. SAP2 memiliki peningkatan seperti lebih banyak instruksi dan kemampuan untuk melakukan operasi lebih kompleks dibandingkan SAP1. Kita masuk ke kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari SAP2 yaitu terbatas untuk pembelajaran. Maksudnya di sini tidak dapat digunakan untuk aplikasi di dunia nyata karena terbatas pada fungsi dasarnya. Yang kedua yaitu kompleksitas bertambah. Meskipun sederhana, beberapa bagian arsitekturnya masih bisa membuat bingung pemula. Yang ketiga, tidak efisien. Jika dibandingkan dengan prosesor modern, SAP2 sangat lambat dan terbatas dalam kemampuan pemrosesannya. Baiklah, adapun kesimpulan dari SAP2 ini yaitu salah satu arsitektur dasar yang membantu memahami konsep inti dari cara kerja komputer. Cocok untuk pemula namun memiliki keterbatasan jika digunakan di luar keperluan pembelajaran. Arsitektur SAP2 mengajarkan konsep dasar penting seperti operasi register, ALU, dan kontrol unit dalam komputer. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.